Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin wingko loyang. Bikinnya super gampang banget. Resep yang ini rasanya enak, lembut, tidak keras sama sekali, dan awet nggak cepat basi. Cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, pertama kita siapkan 1,5 butir atau 680 gram kelapa parut. Ini yang kita ambil bagian putihnya aja. Selanjutnya kita siapkan kukusan yang udah mendidih. Sekarang langsung aja kelapa parutnya kita kukus di api sedang aja selama 10 menit. Ini bertujuan biar kue wingkonya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Setelah 10 menit, sekarang kita angkat kelapa parutnya, kita keluarkan dari kukusan. Langkah selanjutnya, kelapa parutnya udah siap digunakan ya. Sekarang kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 1 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Lanjut masukkan 180 gram gula pasir, masukkan setengah sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan, ini kondisinya udah dingin. Lanjut masukkan 100 ml air kelapa segar. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker. Teman-teman boleh ngaduknya menggunakan sendok garpu ya. Ini kita ngaduknya sebentar aja, kurang lebih selama 1 menit. Pastikan gulanya larut dan cukup tercampur seperti ini aja. Langkah selanjutnya kita masukkan 250 gram tepung ketan. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Untuk tepung ketannya teman-teman saya gunakan merek Rose Brand ya. Untuk bikin cemil yang satu ini kita campur semua bahannya, lalu kita aduk-aduk aja seperti ini. Jadi kita ngaduknya sebentar aja ya. Setelah adonan tercampur rata, selanjutnya kita masukkan kelapa parut yang kita kukus tadi. Ini kondisinya masih panas ya, kita masukkan ke adonan. Setelah kelapa parutnya kita masukkan semua, selanjutnya kita aduk-aduk. Di sini karena kelapa parutnya masih panas, jadi kita aduk terlebih dahulu menggunakan spatula ya. Ini kita ngaduknya asal nyampur aja. Di tahap ini biar lebih mudah atau lebih cepat kita ngaduk adonan, sebaiknya kita aduk aja menggunakan tangan. Nah ini kita ngaduknya pastikan semua bahannya tercampur rata ya. Nah di tahap ini teman-teman sudah boleh panaskan kukusan hingga mendidih, supaya nanti setelah adonan udah ready seperti ini langsung aja kita kukus ya. Langkah selanjutnya kita siapkan loyang. Oles loyang, di sini saya gunakan Carlo. Teman-teman boleh oles menggunakan margarin ya. Untuk bagian dasar loyangnya sebaiknya kita alasin dengan baking paper ataupun daun pisang ya teman-teman, biar nanti setelah kuenya matang mudah dikeluarkan. Nah ini kita oles rata loyangnya. Setelah loyang dioles rata, langsung aja kita masukkan adonan wingko babat ke dalam loyang. Untuk tekstur adonan memang seperti ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan semua adonan, lalu kita ratakan sambil dipadat-padatkan. Di sini saya tekan-tekan adonan menggunakan sendok plastik biar nggak lengket. Jadi di tahap ini penting banget kita tekan-tekan adonannya benar-benar padat dan rata ya, biar nanti hasilnya cantik. Pastikan bagian pinggir-pinggir loyangnya ini nggak ada rongga, jadi benar-benar padat ya. Setelah adonan diratakan, selanjutnya kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus adonan setengah matang selama 35 menit. Untuk apinya kita gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matangnya benar-benar merata. Setelah 35 menit kita kukus, sekarang kita angkat, kita keluarkan kue wingkonya dari kukusan. Selanjutnya kita biarkan wingkonya di suhu ruang selama kurang lebih 15 menit atau pastikan uap panasnya hilang ya. Selanjutnya kita bikin olesan. Siapkan 1 butir kuning telur, lalu kita masukkan 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian kita masukkan 1 sendok teh susu kental manis. Terakhir kita tambahkan pewarna kuning tua ya, ini opsional aja. Lalu kita kocok lepas semua bahannya hingga tercampur rata. Setelah olesan kuning telurnya udah tercampur rata seperti ini, selanjutnya siap digunakan. Sekarang kita beralih ke adonan wingko babat yang sudah kita diamkan selama 15 menit atau pastikan uap panasnya hilang. Nah ini kita oles hingga rata di atas permukaan kue wingkonya.
Jadi kita olesnya benar-benar rata ya teman-teman, biar nanti hasilnya cantik ya. Jadi teman-teman, untuk satu resep satu butir kuning telurnya itu kita oles rata ya, jadi nggak ada sisa. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita panggang. Sebelum digunakan, oven sudah saya panaskan selama 10 menit di api atas bawah. Kita masukkan loyang di bagian rak bawah ya. Untuk suhu yang saya gunakan 185 derajat. Api atas bawah ini kita panggang selama 35 menit atau pastikan permukaan wingkonya warnanya kecoklatan. Setelah 35 menit terakhir kita panggang di api bawah aja selama 10 menit biar bagian bawah kuenya kecoklatan juga. Oke teman-teman, jadi total saya panggang wingkonya hingga matang selama kurang lebih 45 menit atau pastikan warnanya kecoklatan dan kue wingkonya matang. Nah, hasilnya seperti ini. Kita keluarkan dari oven, kemudian kita biarkan di suhu ruang hingga benar-benar dingin. Setelah kue wingkonya dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya ini kita sisir ya, biar lebih mudah keluarkan kuenya dari loyang. Nah, jadi kalau teman-teman beri alas bagian bawahnya, ini mengeluarkan kuenya mudah banget ya. Lalu kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin wingko loyang yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya enak, empuk, wangi banget. Nah, setelah kita keluarkan dari loyang, hasilnya seperti ini. Selanjutnya siap disajikan. Sekarang langsung aja kue wingkonya kita potong. Jangan lupa pisaunya dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Di tahap ini untuk cara potongnya bebas aja ya teman-teman. Di sini saya potong kecil-kecil aja. Nah, sekedar cerita aja, resep wingko yang ini andalan dan favorit banget buat di rumahku, seriusan. Rasanya enak banget teman-teman, lembut, empuk, nggak keras sama sekali. Dan kue yang ini awet, nggak cepat basi, cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong kecil seperti ini, kita kemas ke dalam plastik mika. Untuk satu potong kue ini bisa dijual di harga 2 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah ya. Setelah wingkonya dipotong-potong, untuk hasilnya seperti ini. Kelihatan hasilnya ini cantik banget dan matangnya benar-benar merata. Untuk resep yang ini teman-teman dijamin tidak keras sama sekali. Tekstur kuenya lembut. Sekarang saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut, empuk, gurih, manisnya pas, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.